Oke, jadi di sini sebelah kiri gue ada Kiwai Shiny 150 yang mana ini dari produknya Benelli guys. Jadi Benelli kemarin saat IMS 2022 mengeluarkan sebuah motor baru yang bernama Kiwai Shiny 150. Untuk harga dia saat ini di bawah 30 juta. Tapi apakah di bawah 30 juta ini terkesan relevan atau apa ya sebutannya? Price to performance oke, atau menurut kalian semua ini overpriced? Mau tahu gimana? Halo guys, ada iklan. Oke, kita mulai lanjut ya guys. Jadi kita bahas dari sisi depan. Dari sisi depan menurut gue sih ya ini terkesan retro klasik tapi ada semi modern gitu. Coba dilihat guys, ini bentuknya seperti skuter pada umumnya. Terus juga ini bentukannya ada bulat. Terus yang menurut gue terkesan ini modern adalah di sini ada kayak DRL guys. Jadi kalau malam ini dia nyala DRL di sini dan di sini. Lalu di sini juga lampunya ada DRL bulat dan dilengkapi dengan proyektor guys. Atas bawah, low beam dan high beam. Tapi untuk terangnya atau enggak, karena gue juga belum pernah jalan malam. Nanti kita coba guys ya. Lanjut untuk segi desain sih menurut gue di depan ini oke banget ya. Cantik gitu kelihatannya. Terus di ban depan ya, ban depan sewarna dengan bodi. Dia menggunakan ban ring 12, depan ukuran 120/70 dari brand Daily Tire. Kayaknya ini brand impor ya, saya juga nggak terlalu tahu ini brand mana. Lalu untuk rem ya, untuk rem depan dia menggunakan piringan cakram ya guys ya. Di sini ada piringan terus menggunakan piston. Lalu untuk sensor kecepatan dia belum digital, masih menggunakan tali yang dihubungkan dengan roda. Lalu di balik sini guys, pertama-tama ada spion ya. Spion juga dia dengan warna dengan bodi, lalu dilapisi dengan krom pastinya. Ini juga warna dengan bodi. Lalu di belakang sini ada kunci guys. Kuncinya masih manual. Menurut gue sih ini kayak brand sebelah ya, brand H. Jadi untuk kunci dia masih seperti ini. Lalu di belakang sini ada speedometer guys. Speedometernya menurut gue lumayan atraktif ya, karena warnanya tuh ada 7 warna, bisa diganti-ganti. Terus ada RPM, ada kilometer, ada penunjuk bensin, lalu ada odometer dan trip. Dan bisa ganti-ganti warna daripada backlight ya. Ada 7 warna guys. Ada hijau, ada merah dan lain sebagainya. Nah, tapi menurut gue sayangnya di sini belum ada untuk dengan sekelasnya ya. Sekelasnya di 150 cc itu dia belum ada yang namanya consumption bahan bakar berapa. Lalu untuk hand grip menurut gue nih asik ya. Nih bahannya tuh karet gitu, warnanya juga masuk ya, masuk retro itu, jadi kayak krem campur coklat. Terus untuk hand rem kiri kanan silver warnanya. Lalu untuk saklar nih guys ya, di sini ada saklar untuk hazard, lalu ada trigger engine on off, terus ada starter. Lalu di sisi sebelah kirinya itu ada lampu dekat dan lampu jauh, ada sen kiri kanan dan ada klakson. Basic sih ya, basic banget. Lalu di belakang sini ada apa aja? Di sini ada kompartemen guys. Di sini ada laci sebenarnya. Nah, lacinya itu bisa diisi entah dompet, entah handphone yang ukuran agak kecil. Lalu ada USB socket. Nah, di sini kalian bisa ngecas guys. Bisa ngecas di kompartemen ini. Lalu untuk dek bawah sini, ini juga plastik. Nggak ada karpet tapi ya di sini. Kart plastik tapi bergerigi gitu, nggak kayak pada brand sebelah lah guys yang menggunakan karpet di kaki sini. Terus di sini ada tempat aki, akinya menggunakan baterai 12 volt 7 ampere. Lalu di sini bodi. Nah untuk di sini dia ada DRL, nggak DRL sih sebenarnya, kayak apa ya? Lampu ya. Jadi kalau kita nyalakan itu dia akan nyala seperti ini guys. Nanti akan ada detail. Lalu di bagian sini tuh ada footstep untuk ke belakang. Cara ngeluarinnya unik dan mudah menurut gue sih ya. Kenapa? Nah, jadi buat penumpang belakang, kalau yang suka
tolong bukain dong footstepnya, tolong ini dong. Gak perlu ribet guys. Di sini cuman klik, nah selesai, ya kan? Oke, lanjut. Di sini ada knalpotnya bentuknya seperti itu. Pada dasarnya sama. Lalu untuk ada kipas guys. Jadi ini belum berpendingin air, masih berpendingin udara. Lalu untuk joknya ini asli ya, bawaan dari Keyway, tapi yang warna krem. Yang warna krem seperti ini akan mendapatkan jok berwarna coklat seperti ini. Berbeda dengan varian yang warna biru. Karena kalau yang warna biru seperti ini, nah dia di joknya itu warnanya hitam. Semuanya biru seperti itu. Itu yang membedakan. Lalu ada box. Nah, box ini sebenarnya ini hadiah guys. Karena waktu itu gue ngambil pas waktu IMS 2022, semuanya yang SPK pada momen itu akan mendapatkan ini, terutama ya, shield, windshield, dan box. Nah, jika sekarang mungkin saja yang gue dapat info ya dari salesnya ya gitu, dijual secara terpisah guys, kurang lebih 1 jutaan, dan gue nggak tahu berapanya. Oke, selanjutnya adalah belakang. Desain belakangnya menurut gue asik sih, semok gitu, manis. Oke, tapi masih belum terlalu terkesan retro. Dia malah terkesan seperti modern gitu ya, seperti Lambretta atau PCX generasi 1. Di bawahnya ada lampu untuk plat nomor. Sayangnya lampu plat nomor ini masih kuning guys, belum putih. Itu aja sih kekurangannya. Udah. Untuk body, pasti kalian pada nanya kan, bodinya terbuat dari apa? Bukan kaleng guys. Jadi bodinya ini adalah body plastik ya, hard plastik. Nah, kalau kalian bisa dengar, ini bodinya hard plastik. Jadi menurut gue selera sih ya. Kalau untuk brand sebelah gitu kan, dia mungkin ada yang kaleng. Tapi kalau gue lebih suka plastik. Kenapa? Pertama, lebih enteng. Kedua, kalau amit-amit kita crash gitu ya, kita hanya ganti panel aja. Kita order panel dari ATPM gitu. Kita order untuk motor ini, tinggal kita ganti. Warnanya udah pasti sama, nggak perlu di repaint. Nah, kalau yang kaleng itu kan harus kita repaint. Ada konsekuensinya, yaitu catnya belang dan lain sebagainya gitu kan. Untuk CVT guys, untuk CVT di sini brandnya ada shock breaker belakang dan rem belakang. Rem belakangnya di belakang sini guys. Nah, shock breakernya itu satu ya, mono masih. Tapi ada setelan adjustmentnya, mau tingginya seberapa, pendeknya seberapa. Ada standar samping, dan ada yang paling penting nih, motor sekarang menurut gue, ada kickstarter. Itu penting guys. Kenapa? Karena kalau nggak ada kickstarter, nyusahin. Gue pernah mogok, akinya soak, dinamonya rusak, nggak bisa nyala sama sekali. Kalau ada kickstarter masih ada kemungkinan untuk hidup dan bisa melanjutkan perjalanan sih guys gitu, sambil mencari bengkel gitu. Udah sih. Oh iya, ban belakang kita di sini Keyway ya. Keyway-nya dari pabriknya keluarin di 130/70 ring 12. Tapi nih ya, menjadi yang sebuah catatan buat gue, white wall-nya aneh. Kenapa? Yang depan biru, yang belakang putih. Kenapa nggak seragam gitu? Kalau seragam mungkin lebih bagus guys, ya nggak sih? Pendapat gue ya. Oh ya, kelupaan untuk kompartemen jok ya. Jok itu seperti ini guys. Nah, di balik jok ini ada sebuah bagasi yang lumayan luas menurut gua. Lumayan luas banget, bisa masuk helm mungkin ya. Terus juga ada tangki bensin. Udah sih, itu aja. Lalu untuk di dalam box ini guys, ini juga lumayan luas, tapi bodinya tuh sangat tipis ya guys. Mungkin ini karena aksesoris ya, suaranya tidak genuine dari Keyway-nya. Oke guys, jadi gue udah di balik kemudi nih guys. Sensasi berkendara menurut gue ini enak banget ya. Gue terbilang postur badannya tinggi dan juga besar ya. Tinggi gue tuh 180 ya, seinget gue. Menurut gue ini fun to drive ya, and enjoy gitu. Untuk di jalanan nih, maaf bukan gue yang ngetes video,
karena solo shooting nih guys. Untuk kesigapan mesin menurut gue asik di bawah ke tengah, begitu juga di atas mulai terasa kosong. Yang udah gue coba sih di top speed saat ini gue cuman bisa tembus di 70 km per jam, atau mungkin karena masih inline kali ya. Dari sisi handling menurut gue ini enak banget, karena nih sumpah ini enteng guys bodinya. Stang dengan tangan dan badan gue juga proper banget nih. Nah, untuk kenyamanan menurut gue kekurangannya di sini nih. Jadi motor ini agak keras di bagian suspensi, baik depan maupun belakangnya guys. Yang gue rasa sih depan agak lebih keras dibanding belakang. Gak tahu juga karena masih baru, mungkin belum terlalu main kali ya. Nah, untuk pengereman juga yang gue coba, rem depan maupun rem belakang itu kurang pakem. Depan itu kalau gue pencet remnya itu agak keras kayak kemasukan angin guys. Tapi yang belakang itu kan karena masih pakai tromol dan tali, jadi yang belakang itu agak empuk. Tapi sekencang-kencangnya kita pencet pedal rem, itu roda belakang tidak akan bisa ngunci ataupun berhenti itu motornya guys. Jadi berhentinya perlahan. Lalu untuk lampu ya, jarak lampu itu untuk jarak sebenarnya menurut gue itu jarak sebarnya kurang lebar dan kurang jauh sih. Namun jika lampu jauhnya gue nyalain, itu akan lebih baik penglihatannya ke depan, tapi dari sisi lawan akan menimbulkan silau. Untuk konsumsi bahan bakar, ini yang menjadi pertanyaan dong. Sekarang kilometernya itu 152 km. Saat motor datang itu 0, karena baru turun, benar-benar turun itu 0. Kita isi menggunakan bahan bakar Pertamax 50.000 4 liter ya. Kapasitas tankinya itu sekitar 5 liter atau 4,5 liter ya. Dari 0 km ke 152 km itu habis metode full to full. Jika kita kalkulasikan, jika kita bagi ya, 152 km dibagi kurang lebih 4 liter ya. 4 liter berarti 1 liternya itu untuk 36,7 km. Menurut gua itu angka yang sangat impresif guys. Kenapa? Motor 150 cc dengan bobot yang besar walaupun agak enteng ya, bisa mencetak hasil 36 km per kilometer. 36 km per liter. Impresif bukan? Ya mungkin untuk di teman sekelasnya seperti brand-brand lain ada yang sampai 50 km, 60 km ya, tapi menurut gua untuk sensasi berkendaranya, kecepatan tenaganya itu, price to performance-nya itu udah oke banget guys. Gitu. Untuk suara engine ya, mungkin ada yang bertanya suara mesinnya gimana sih, suara kickstart, karena di grup Facebook banyak yang komen juga tentang video ini, tentang video yang kemarin pernah gue buat sih, review singkat. Jadi suaranya seperti apa sih saat starter awal. Nih dengerin ya, ini dari mic eksternal ya. Itu suara engine-nya guys. Suara starternya belum halus, nggak halus seperti brand lain, tapi khas. Menurut gue ini suatu khasnya dari motor Eropa ya. Padahal ini juga bukan motor Eropa, ini produk dari China. Tapi ya menurut gue oke lah. Kekurangannya menurut gue dari motor ini adalah satu, shock breaker depan ini keras banget guys. Shock breaker depan ini keras seperti kuda ya menurut gue. Seperti kuda. Mungkin karena awal-awal gue pakai motor brand lain gitu agak empuk. Nah ini pakai ini agak keras depan dan belakang ya terutama. Terus pas lihat buku manual anginnya rekomendasinya berapa, anginnya itu sekitar 31 psi atau 220 kPa. Nah jika menggunakan angin tekanan segitu itu keras banget guys. Jadi akhirnya gue turunin jadi depan untuk 25, belakang 28. Alhamdulillah sekarang agak soft jadi lumayan empuk, tapi kedepannya gue akan modif shock depannya gimana caranya agar lebih nyaman dan lebih empuk sih gitu guys. Kekurangan kedua yang gue alami selama pemakaian ini ya 150 kilo itu rem belakang ditekan sampai dalam itu tidak akan berhenti motor, hanya melambat, tidak akan mengunci. Padahal di sini tidak ada teknologi ABS, tidak ada teknologi CBS, tidak ada teknologi TCS atau ya pengereman teknologi semacamnya lah. Lalu yang ketiga adalah engine. Menurut gue mungkin ini hanya settingan ya, tapi nggak tahu juga karena belum diservis. Jadi gini, begitu setelah kita habis jalan ngeng gitu terus idle mesinnya, begitu kita mau gas lagi, pek, dia mati. Seakan-akan kayak
kebanyakan angin yang masuk lah kalau di sistem karburator. Tapi ternyata kan ini injeksi gitu sih guys. Oke, sekian review kali ini. Semoga yang nonton pada sehat, amin. Yang belum dapat unitnya, semoga terselesaikan, semoga cepat dapat, karena alhamdulillah gue dapat prioritas. Karena waktu pemesanan ini MS itu seingat gue ada SPK sekitar 75-80 orang. Alhamdulillah di tanggal 27-nya itu gue dapat info kalau motor siap dikirim, dan ya sudah jalan 152 km untuk kita test drive and test ride gimana berkendaranya. Kurang lebih itu sih guys review kita kali ini. Mungkin kedepannya gue akan update apa aja sih yang akan gue modif, apa aja sih yang akan gue ganti, apa aja sih yang akan membuat nyaman motor ini. Tunggu video selanjutnya guys ya. Thank you.